Bab 1952. Domain pedang tak terkalahkan. 1. Benda asing. Benda asing Mileye secara alami adalah pedang biru gaib. Namun, dia tidak benar-benar ingin menggunakan pedang biru gaib. Sekarang dia benar-benar dan tidak mau terlalu banyak menggunakan garis darah, kekuatan garis darah dan pedang biru gaib. Namun, jika Muzun menggunakan benda asing, dia pasti akan menggunakannya. Menghadapi master level ini, dia tidak berani meremehkannya. Jika pihak lain langsung membunuhnya dengan benda asing, itu akan menyebalkan. Mileye membentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Ketika dia melihat pedang biru gaib, penggembala berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan alam semesta, aturan hukum sumber energi. Kamu benar-benar Tuan Maha Tinggi." Mileye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin menggunakan benda asing. Mengapa kita tidak bertarung dengan adil?" Muzun tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kamu ingin berlatih denganku. Tapi, aku ingin kamu mati." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan kertas dewa perlahan melayang. Melihat kertas itu, Mileye mengerutkan kening. "Apa yang kamu bicarakan?" Muzun tertawa dan berkata, "Kertas dewa." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Muzun tertawa, "Mileye, ini adalah benda dewa kuno yang asli." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggigit jarinya, dan kemudian menulis dua karakter besar berwarna merah darah di atas kertas dewa, "Mileye. Mileye." Begitu dia selesai menulis, seluruh tubuh Muzun bergetar hebat, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan kemudian berkumpul di kertas dewa. Bang! Kertas dewa langsung terbakar. Di kejauhan, Mileye mengerutkan kening, diam-diam waspada di dalam hatinya. Benda ini agak misterius. Saat itu, ruang di sekelilingnya terbakar. Api tanpa nama. Mileye terkejut, dia buru-buru mengerahkan energi misterinya, dan momentum pedang yang kuat tersapu keluar dari tubuhnya. Bang! Begitu momentum pedang itu muncul, ruang hampa di sekitarnya langsung mendidih. Namun, api tanpa nama itu masih ada dan tidak terpengaruh sedikit pun. Di kejauhan, musuh itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mileye, ini Yang Huo yang membakar umur panjang. Di dunia ini, selain Tuan Maha Tinggi, bahkan Master Dewa Kuno tidak bisa menghilangkan api ini." Saat dia berbicara, dia melirik ke kertas dewa. "Saat kertas ini habis terbakar, kamu akan selesai." Wajah Mileye menjadi gelap, dan dia menemukan bahwa umurnya memang menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan dia tidak mengerti mengapa demikian. Langsung menargetkan Soyuan. Tidak hanya itu, ia juga menemukan bahwa daun jiwa spiritualnya menghilang dengan sangat cepat. Mileye mau tidak mau melirik kertas ajaib. Sial, benda ini agak jahat. Pada saat ini, Muzun di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Putus asa. Api ini adalah api dunia, dan semuanya tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan kekuatan aturan hukum hampir tidak dapat melukainya. Itu milik dunia." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengayunkan pedangnya dengan ringan. Bang! Dengan gelombang ini, Yang Huo menghilang tanpa jejak. Mileye memandang Muzun, "Miliknya apa?" Muzun terkejut, "Kamu." Mileye tersenyum dan berkata, "Api ini sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah ini api palsu?" Muzun menatap pedang biru gaib di tangan Mileye. "Ada yang salah dengan pedangmu." Mileye berkedip, "Apa masalahnya?" Ekspresi Muzun sangat jelek. "Pedangmu." Mileye segera berkata, "Pedang ini disebut pedang biru gaib, dan dapat memotong semua sebab dan akibat di dunia.
Selama masih dalam aturan, tidak ada yang tidak dapat dipotong dengan pedang ini. Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata, "Lak, aku sendiri yang menempa pedang ini. Persetan denganmu." Muzun berkata dengan marah, "Kamu membuatnya sendiri. Di mana wajahmu?" Mileye mengangkat pedang biru gaib di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Ayo, ambil pedangku." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, ekspresi Muzun berubah seketika. Dia menyilangkan lengannya dengan keras, lalu mendorong ke depan. Dalam sekejap, ruang hampa yang dia tempati berubah menjadi dinding besi dan baja. Dihadapkan dengan pedang Mileye, rasa krisis naluriahnya membuatnya memilih untuk bertahan daripada menjadi tangguh. Saat ini, ruang hampa yang dia tempati sudah menjadi kumpulan ribuan ruang dan waktu di satu tempat. Postur pertahanan terkuat. Pada saat ini, pedang Mileye tiba. Pedang di tangan Mileye melewati ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan menebas lengan Muzun. Bang! Tubuh fisik Muzun menghilang seketika, dan jiwanya mundur hampir 10.000 kaki. Muzun tercengang. Mileye juga tercengang. Muzun tercengang karena pedang Mileye langsung mengabaikan ruang dan waktu miliknya. Pertahanan ruang waktu miliknya seolah-olah tidak ada di depan pedang Mileye. Ini tidak mungkin. Dan Mileye tercengang karena menemukan bahwa pedang biru gaib dapat mengabaikan ruang dan waktu. Inti dari pedang biru gaib sendiri adalah ruang hampa, dan masih melampaui ruang hampa alam semesta yang ada ini. Oleh karena itu, dapat langsung mengabaikan ruang dan waktu dari alam semesta yang ada ini. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya. Saat ini dia teringat apa yang pernah dikatakan Lydia, yaitu pedang ini memiliki banyak fungsi, dan dia perlu mengalaminya, itu perlahan. Pada saat itu, Muzun di kejauhan tiba-tiba berkata, "Apakah ini pedang yang diberikan oleh Tuan Maha Tinggi?" Mileye memandangi Muzun dan tertawa, "Bagaimana menurutmu?" Saat Muzun hendak berbicara, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Wajah Muzun berubah drastis, dia hendak kabur, tapi pedang Mileye lebih cepat. Bersambung. Bab 1953. Domain pedang tak terkalahkan. 2. Pedang biru gaib langsung ditancapkan ke alis Master Mu. Jiwa Master Mu langsung membeku. Dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia keluar dengan kertas ajaib, tidak hanya gagal membunuh Mileye, tetapi malah dibunuh oleh Mileye. Mileye menakutkan. Namun, pedang di tangan Mileye ini bahkan lebih menakutkan. Dia ingin memberitahu tanah makam dewa, tetapi pedang biru gaib mengunci jiwanya dengan erat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada saat ini, pedang biru gaib dengan panik melahap jiwanya. Master Mu memandang Mileye, "Kami semua meremehkanmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak memiliki perseteruan maut dengan tanah makam dewa, tapi sekarang, aku punya. Aku tidak akan berbicara denganmu, karena aku tahu, tidak ada artinya. Jadi, baik kamu mati, atau aku mati." Mata Master Mu perlahan tertutup. Seperti yang dikatakan Mileye, tanah makam dewa dan Mileye tidak memiliki permusuhan yang mematikan, tetapi sekarang, kedua belah pihak adalah hidup dan mati. Master Mu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ini perjalanan yang bagus." Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Bang! Pedang biru gaib langsung menyerap jiwa Master Mu sepenuhnya.
Dan setelah menyerap jiwa mastermu, pedang biru gaib bergetar hebat. Ini adalah jiwa dari master peringkat dewa kuno. Itu bukan suplemen biasa. Jiwa kecil berkata dengan bersemangat, majikan muda, jiwa ini bukan jiwa biasa. Alangkah baiknya jika kita bisa memiliki beberapa lagi. Ayo beberapa lagi. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak kecil, menurutmu jiwa ini adalah kubis Cina. Ini adalah jiwa dari master dewa kuno. Ciwani menyeringai, kalau ada 2 lagi, aku akan dapat terobosan. 2. Mileye tersenyum dan berkata, akan ada kesempatan. Meskipun hanya ada sedikit master dewa kuno di luar, pasti ada banyak di tanah makam dewa. 2 dewa kuno memerintahkan roh yang kuat. Ciwa, ini bukan masalah besar. Mileye tertawa, dia menyingkirkan pedang biru gaib, berbalik dan menghilang. Tanah makam dewa. Di depan tanah makam tertentu, Master Yu tiba-tiba berbalik, tidak jauh, sebuah makam di sana tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, wajah Master Yu tiba-tiba berubah, bagaimana mungkin? Orang mati dan kuburan dihancurkan. Dan makam ini adalah makam Master Mu. Master Mu sudah mati. Wajah Master Yu sangat jelek. Apakah Mileye membunuhnya? Tapi pikiran pertamanya tidak mungkin. Bagaimana bisa Mileye membunuh Master Mu? Master Mu adalah master tingkat dewa kuno. Dan bagaimana dengan Mileye? Tetapi itu adalah alam ruang waktu. Tapi kalau bukan Mileye yang membunuhnya, lalu siapa yang membunuhnya? Master Yu terdiam. Tidak peduli siapa yang membunuhnya. Semuanya dalam masalah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, apakah kamu jatuh? Master Yu berbalik, tidak jauh. Seorang pria paruh baya berjalan perlahan. Melihat pria paruh baya itu, Master Yu sedikit terkejut, lalu dengan cepat berkata, Master Zuo, kenapa kamu bangun? Master Zuo menggelengkan kepalanya, aku merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku bangun karenanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah makam Master Mu, ceritakan tentang sebab dan akibat. Master Yu mengangguk, lalu menceritakan keluhan antara Mileye dan tanah makam dewa. Setelah beberapa saat, Master Yu menggelengkan kepalanya, sungguh tidak ada gunanya memprovokasi orang jenius seperti itu untuk masalah sepele seperti itu. Master Yu terdiam. Nyatanya, dia juga merasa sedikit tidak berharga. Namun, siapa yang mengira bahwa Mileye akan sangat jahat? Sayang sekali tidak ada jika. Saat ini, Master Zuo tiba-tiba berkata, Tuan Mahatinggi juga setuju untuk membunuh. Master Yu mengangguk, Tuan Mahatinggi dan aturan hukum tertinggi tampaknya memiliki beberapa keluhan. Master Zuo tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh. Master Yu memandang Master Zuo, orang-orang seperti Mileye harus berteman dengan mereka. Dan jika mereka telah menjadi musuh, mereka harus disingkirkan dengan segala cara. Monster jenius semacam ini, begitu besar, itu terlalu menakutkan. Yang terpenting, Tuan Mahatinggi mendukungku untuk membunuhnya. Master Yu mengangguk, Anglin dan aku juga berpikir begitu. Tapi sekarang, Mastermu telah jatuh, dan kita tidak tahu apakah Mileye membunuhnya atau orang lain membantunya membunuhnya. Master Zuo tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak membimbingnya ke sini? Master Yu tersenyum kecut, Mastermu dan aku telah memikirkan hal yang sama, tetapi orang ini sangat licik, dia tidak akan dengan mudah memasuki dunia ini. Master Zuo berkata, apakah dia punya kerabat dan teman? Master Yu berkata, ya. Namun, orang-orang kita tidak dapat menyentuh kerabatnya sama sekali. Karena orang yang dapat kita keluarkan bukanlah lawannya.
Dan sedikit dari kita yang tidak takut padanya tidak dapat melakukannya karena aturan hukum keluar. Berbicara tentang ini, dia juga sedikit tersinggung. Jika mereka bisa keluar, sungguh tidak terlalu sulit untuk membunuh Mileye. Masalahnya adalah, beberapa dari mereka yang bisa menekan Mileye tidak bisa keluar. Setelah hening sejenak, Master Zuo berkata, kalau begitu bawa dia ke sini dengan paksa. Di menara kecil, Mileye duduk bersila di tanah. Saat ini dia menggabungkan teknik pedang terbang dengan teknik mengangkat kepala. Pedang terbang mengangkat kepalanya. Bertahun-tahun kemudian, Mileye telah mengintegrasikan keduanya dengan sempurna. Adapun kekuatannya, dia tidak tahu, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menjadi master tingkat dewa kuno. Lagi pula, master dewa kuno tidak sederhana. Dan setelah perpaduan sempurna dari teknik pedang terbang dan mengangkat kepala, dia membuka segel kedua dari jejak pedang Tao. Tepat setelah membuka segel kedua, 4 kata membanjiri pikiran Mileye, domain pedang. Bersambung.